Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang, bersama saya Bima Guspa. Saat ini saya sedang berada di sekitaran Medan Baru. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya pendapat daripada masyarakat sekitaran Medan Baru ini mengenai e-commerce. Untuk itu ikuti saya terus. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama narasumber saya yang pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan bertanya pendapat daripada narasumber kita ini mengenai e-commerce. Baik, dengan siapa? Dengan Raub. Baik, dengan Mas Raub, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya saat ini dengan berkembangnya teknologi maka terciptanya suatu hal-hal yang baru atau inovasi. Seperti halnya yaitu adanya transaksi online atau e-commerce. Saudara Raub, apakah menggunakan e-commerce di era berkembangnya teknologi saat ini dan juga masa pandemi? Sebetulnya saya menggunakan atau melakukan transaksi online atau e-commerce sebelum masa pandemi. Dan sebelum-sebelumnya juga sudah menggunakan dan saya menggunakan sih. Baik, mengapa Anda memilih untuk melakukan e-commerce? Kalau saya menggunakan e-commerce itu terutama praktis ya dan mudah. Saya bisa mendapatkan barang dengan harga yang terbaik atau yang termurah dan transaksinya juga praktis, bisa COD atau bayar di tempat. Kalau saya menjual barang juga, saya tidak perlu lagi membuka lapak, membawa-bawa barang atau sebagai, dan itu repot bagi saya. Itu aja sih. Baik, menurut Mas Raub, apa kelebihan dan kekurangan daripada e-commerce ini? Kalau kelebihan sudah saya sebutkan tadi ya, saya mendapatkan barang dengan harga yang terbaik atau termurah. Saya bisa cari-cari dulu dan juga kalau saya menjual barang itu praktis, tidak usah buka-buka lapak atau membawa barang. Kalau kekurangannya itu saya tidak bisa melihat barangnya atau mengecek kondisinya terlebih dahulu, tahu-tahu sudah sampai rumah aja. Dan juga banyak dari masyarakat belum mengetahui kegiatan e-commerce atau apalagi dalam rentan usia 40 tahun ke atas. Itu aja sih kalau kekurangannya. Baik, Mas Raub, menurut Mas Raub, apakah dengan adanya e-commerce ini mampu mempertahankan atau barangkali meningkatkan UMKM masyarakat di masa pandemi saat ini? Tentu saja meningkatkan UMKM ya, terutama apalagi orang yang kehilangan pekerjaan atau PHK pada masa Covid ini. Dia bisa membuka usaha melalui e-commerce karena membuka usaha di sana gratis dan tidak repot-repot. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mas Raub atas waktu dan kesempatannya. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama narasumber kita yang kedua. Pada kesempatan kali ini kita juga akan menanyakan pendapat daripada narasumber kita ini mengenai e-commerce. Baik, dengan siapa? Saya Padil. Baik, dengan Mas Padil, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya dengan era perkembangan teknologi di era digital saat ini juga menuntun terdapatnya inovasi dan hal-hal yang baru, Mas. Salah satunya itu adanya e-commerce atau transaksi online. Apakah Mas Padil menggunakan e-commerce? Saya telah menggunakan e-commerce semenjak 3 tahun yang lalu. Baik, Mas Padil, apa alasan Mas Padil menggunakan e-commerce? Karena menurut saya yang pertama adalah kebutuhan yang saya inginkan tidak ada di daerah saya, maka saya menggunakan e-commerce untuk mendapatkannya. Yang kedua adalah mungkin efektif dan efisiennya, karena mencari barang yang sulit di daerah saya itu susah, maka e-commerce adalah jawabannya. Baik, menurut Mas Padil, apa kelebihan dan kekurangan dari adanya e-commerce ini, Mas? Karena yang satu di era pandemi ini, karena kita sulit untuk keluar kan, karena itu untuk menjaga protokol kesehatan, maka saya memilih e-commerce. Yang kedua adalah sistem pembayarannya, karena di era pandemi ini sistem pembayarannya mudah, tidak perlu keluar dan hanya perlu di rumah, maka itu bagi saya itu adalah hal yang mudah. Baik, menurut Mas Padil, apakah dengan adanya e-commerce ini mampu mempertahankan atau barangkali meningkatkan UMKM
masyarakat di masa pandemi COVID-19 saat ini, Mas? Ya, tentu saja dengan adanya e-commerce membantu banyak UMKM ya, sehingga UMKM terus berkembang, dan kita sebagai masyarakat Indonesia tentu sangat mendukung akan adanya UKM dan mendukung adanya e-commerce di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Fadil atas waktu dan kesempatannya. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Bima Guspa melaporkan. Selamat siang dan sampai jumpa.